Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan materi ya. Setelah minggu Sabtu lalu ya, saya sudah berikan penjelasan yang hubungannya dengan salah satu metode yang biasa digunakan untuk menganalisis data ya. Dan Sabtu lalu kita sudah jelaskan untuk regresi linier berganda. Oke, untuk Sabtu sekarang kita akan coba bahas ya tentang path analysis atau analisis jalur. Pada prinsipnya sama ya, bahwa untuk regresi maupun untuk path analysis di sini bisa digunakan untuk pengolahan variabel dengan jumlah variabelnya minimal 3 ya, dengan minimal 3. Nah, untuk kasusnya di sini kita akan coba meneliti bagaimana kontribusi kemampuan pegawai dan motivasi kerja pegawai terhadap produktivitas kerja. Oke, jadi kalau sebelumnya kita sudah melakukan kolek data ya, dan dari 3 variabel ini ya, variabel pertama adalah X1, variabel bebas X1, yakni kemampuan pegawai. Kemudian variabel bebas X2 yaitu motivasi pegawai. Kemudian variabel terikatnya adalah produktivitas kerja ya, Y. Nah, ini kita menyebarkan ke 12 responden ya. Kemudian di sini kita sudah mendapatkan datanya. Nah, kemudian untuk teknis bagaimana kita menginput datanya, insya Allah akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Jadi bagaimana mengolah data tidak dengan manual ya, tapi dengan memasukkan ke dalam aplikasi ya. Untuk aplikasinya kita menggunakan SPSS. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya harap teman-teman sudah install ya SPSS. Adapun untuk tutorialnya ya, bagaimana cara menginstalnya bisa didapatkan di YouTube ya. Tinggal di situ kita cari SPSS download yang gratis ya. Oke, nanti setelah kita memasukkan data ya, kemudian kita olah dengan regression ya, maka kita akan mendapatkan output ini ya, ini correlation, juga ada ANOVA, namanya ANOVA, tabel ANOVA, kemudian ada koefisien ya, ada tabel koefisien, kemudian ada model summary. Nah, ini masing-masing tabel ini kita bisa mengambil informasi. Nah, ya, untuk analisis jalur ada empat pertanyaan. Pertama, kita disuruh menggambarkan diagram jalur, kemudian menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung. Kemudian kita diminta untuk menguji hipotesis ya. Kemudian kita disuruh menghitung berapa pengaruh koefisien determinasi dan pengaruh lainnya. Baik. Nah, kalau untuk gambar diagramnya ini mungkin kurang lebih sama ya dengan regresi linier berganda ya. Hanya memang untuk hubungan antara X1 X2 untuk di regresi linier berganda tidak ada garis penghubungnya ya. Jadi langsung X1 terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y. Nah, kemudian untuk mencari koefisien error, residu ya, yang PYE itu ya, itu untuk error atau residu itu 0,411, itu dicarinya dengan akar 1 dikurangi R square. Kemudian diakarkan, jadi hasilnya 0,411. R square-nya dapat dari mana? R square-nya lihat dari tabel ya. Dari tabel di model summary itu ada R square 0,831. Ya, kemudian untuk pengaruh X1 terhadap Y ya, maka di situ ada ketentuan rumusnya ya. Untuk pengaruh X1 terhadap Y kita tinggal mempangkatkan
koefisien jalur di X1, yakni 0,51. Kita di mana dapat koefisien jalur di X1 itu di bagian standardized koefisien beta ya, 0,510. Kita tinggal pangkat 2 ya. Kemudian sehingga kita dapat 26,01. Nah, bagaimana untuk pengaruh tidak langsung? Pengaruh tidak langsungnya yakni dengan cara mengalihkan koefisien jalur di X1 yakni 0,51 dikali dengan koefisien korelasi antara X1 dengan X2 dikalikan dengan koefisien jalur di X2. Untuk yang korelasi 0,645 ini kita bisa dapatkan di ini di correlation ya. Jadi antara kemampuan pegawai dengan motivasi kerja, maka ini ada angka di situ 0,645. Jadi penghubung penghubung garis kalau kita menggunakan garis merah itu ya, garis yang menghubungkan antara motivasi kerja dengan kemampuan pegawai yakni 0,645. Lihat dari Pearson correlation ini. Kemudian hasilnya adalah 16,28. Pengaruh totalnya adalah 42,49%. Ya, dijumlahkan antara 26% dengan yang 16%. Nah, begitu juga yang X2 terhadap Y ya. Kita tinggal mempangkat 2-kan koefisien jalur PX2 yakni 0,495 pangkat 2. Hasilnya adalah 24,50. Sedangkan untuk pengaruh langsungnya, kita tinggal mengkalikan 0,495 dikali 0,645 dikali 0,51. Ya. Hasilnya adalah 16,28 atau sama dengan pengaruh langsung sebelumnya. Sehingga pengaruh totalnya adalah 40,75. Baik. Kemudian untuk hipotesisnya ya kita akan bahas di untuk hipotesisnya. Kita akan akhiri dulu ya di sesi pertama.